Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Kembali lagi dengan saya, Lesi Mariani. Saya adalah seorang pengajar mata kuliah Sejarah Islam di Indonesia. Besarnya suatu bangsa adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Belajar sejarah. Dalam sejarah terletak semua rahasia tata negara. Alhamdulillah, kali ini kita masih bisa bersua dan sama-sama mengkaji sejarah Islam di Indonesia. Hari ini saya mengajak rekan-rekan mahasiswa untuk mengetahui hubungan antara umat Islam dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Tema ini sangat penting untuk dikaji guna memberikan pemahaman kepada rekan-rekan mahasiswa tentang bagaimana keadaan umat Islam di Indonesia saat pendudukan pemerintahan kolonial Belanda. Tahukah kalian bagaimana kondisi umat Islam saat pemerintahan kolonial Belanda? Berikut kita saksikan video materi berikut ini. Memasuki abad ke-19, umat Islam di Nusantara dikejutkan oleh aneka kebijakan pemerintah Eropa yang merugikan. Mereka mulai mengatur ruang publik tanah air agar seluruh tatanan masyarakat sesuai dengan aturan dan undang-undang Hindia Belanda. Di sisi lain, usaha itu mendapat pertentangan keras dari para tokoh masyarakat, termasuk para raja, sultan, maupun tokoh agama di Nusantara. Mereka pun melawan dan di sana-sini terjadi pertempuran menghadapi pasukan Belanda. Beberapa dari mereka ada yang kalah dan tidak sedikit juga ada yang ditawan. Ada 3 peperangan besar yang berpengaruh di Nusantara, yaitu Perang Diponegoro, Perang Paderi, dan Perang Aceh. Yang pertama, Perang Diponegoro. Salah satu perang yang menentukan adalah terjadi di Tanah Jawa. Saat itu pasukan Jawa yang dipimpin oleh Diponegoro menghadapi pasukan Belanda yang dipimpin oleh De Kock. Peperangan terjadi dengan sangat seru dikarenakan saat itu pasukan Jawa menolak untuk kalah. Yang kedua adalah Perang Paderi. Di sisi lain, di ranah Minangkabau terjadi pertempuran antara kaum ulama melawan kaum penjajah. Di sana Tuanku Imam Bonjol memimpin pasukan yang terdiri dari warga sekitar melawan pasukan Belanda. Pasukan Belanda ingin menjadikan Sumatera Barat sebagai ladang emas dan komunitas besar mereka. Selanjutnya, Perang Aceh. Di ujung Pulau Sumatera terjadi peperangan antara orang Aceh melawan orang Belanda. Cut Nyak sebagai pemimpin pasukan Aceh menyatakan tidak mau atau bersikukuh menolak Belanda. Dan saat itu pasukan Aceh sangat gigih menentang Belanda dikarenakan mereka tidak mau tunduk di bawah kaki orang kafir. Cut Nyak merupakan salah satu pemimpin perang Aceh yang sangat karismatik dikarenakan dia sangat gigih menentang kompeni. Jajat Burhanuddin dalam bukunya yang berjudul Ulama Kekuasaan menyebutkan bahwa sejumlah ulama di Nusantara terlibat dalam perang menghadapi pasukan kolonial. Para kiai, tengku, labe, dan lain sebagainya merupakan tokoh yang disegani di kalangan masyarakat. Mereka adalah tempat masyarakat bertanya dan mendapat pencerahan. Saat rakyatnya ditindas, para kiai, santri, dan masyarakat sekitar pun melakukan perlawanan. Depati Amir merupakan salah satu pejuang dari Pulau Bangka pada penghujung abad ke-19. Ia dikenal karena menentang pembagian kelola tambang timah dan garam yang dimonopoli oleh Belanda. Dalam keseharian, Depati Amir dikenal sebagai sosok yang taat beragama. Ini membuat dirinya memperoleh wibawa yang besar di masyarakat, sehingga ia memiliki kekuatan yang cukup menentang Belanda. Sayangnya, perlawanannya ditundukkan oleh Belanda dan ia dihukum di pengasingan ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya melakukan penelitian di Bengkulu pada tahun 2022 dan memperoleh data bahwa di Bengkulu juga terjadi perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Di media kedua abad ke-19 terjadi perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Tampan.
Ia melakukan strategi perang yang menyulitkan Belanda karena menjadikan sungai sebagai benteng alaminya. Sayang sekali, pertempurannya berhasil dipatahkan oleh Kompeni. Sama dengan di Bangka, di Bengkulu, Islam menjadi agama yang dominan. Para tokoh agama Islam menjadi sosok pemimpin yang berusaha membebaskan rakyatnya dari kaum penjajah. Tidak hanya terjadi di Bangka dan Bengkulu, perlawanan juga terjadi di sejumlah tempat. Para tokoh agama terlibat dalam rapat-rapat untuk mendukung adanya perlawanan. Mereka mengajar serta para santrinya untuk berjuang mengusahakan kemerdekaan bangsanya. Perjuangan ini tentu saja harus dibayar mahal dengan terbunuhnya para rakyat dan santri sendiri yang merupakan bibit-bibit ulama di masa depan. Sebab itu, sulit kiranya tidak membicarakan peran ulama dalam sejarah panjang perlawanan Indonesia. Peran ulama sangat penting dalam perjuangan kemerdekaan. Mereka berpadu dengan gerakan masyarakat menentang penjajahan Belanda dan juga Jepang. Islam menunjukkan sebagai suatu agama yang mendorong pemeluknya untuk meraih kebebasannya sebagai manusia. Dalam perspektif sejarah Indonesia, kebebasan tersebut adalah kemerdekaan suatu bangsa dan negara yang berdaulat, adil, dan sejahtera. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat menambah wawasan tentang sejarah Islam di Indonesia.